Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa bersuka cita karena hari kelahiran Tuhan Yesus semakin dekat. Kita harus merasakan berkatnya, bahwa sukacita Natal kelihatan dari senyum-senyum wajah kita yang ceria. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sebentar, untuk merenungkan 1 minggu ke belakang Tuhan sudah menolong kita. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah, di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidup.
setiamu besar bagi kami Tuhan. Kami hari ini mau memuji, mau bersorak-sorai, mau menyembah Engkau Bapa. Di tempat ini kami serahkan roh, tubuh, dan jiwa kami Tuhan. Lawat kami satu persatu. Tuhan yang tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau bawa segala beban kami Tuhan. Kami mau letakkannya sekarang. Kami mau bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang gak pernah habis buat kami semua. Betapa berharganya kami di mata-Mu Bapa. Kami yang tidak layak dibuat layak oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sertai ibadah ini Tuhan. Kami jemaat-Mu siap memuji nama Tuhan dengan sorak-sorai kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita percaya bahwa dalam setiap kebutuhan kita terkadang kita nggak mampu dan kita nggak sanggup. Tapi kita percaya bahwa ada satu yang selalu sanggup dan mampu untuk kita. Dia adalah Allah yang sanggup. Mari kita bawa pujian ini dengan gembira. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga. Tak pernah
harus bersuka cita, kita sambut dia sang raja. Nyanyi Haleluya. glory. Mari persiapkan hati kita untuk menyambut seorang putri yang telah diberikan. Mari kita imani firman ini. Kita sambut Natal dengan bahagia di hati kita.
sama dunia. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Bapa atas segala penyertaan yang Kau berikan di sepanjang hari yang kami lewati. Hingga pada tiba pada saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap firman yang akan mengena di hati kami Bapa. Biar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kebenaran firman-Mu atas hidup kami Tuhan. Persiapkan kami, persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami siap Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Saudaraku, olah vokal dimulai dari kata Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini minggu yang keberapa ya? Keempat ya? Ya. Satu minggu lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri tahun ini. Ya kan? Tidak terasa 2024 itu sudah di akhir. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita sepanjang tahun hari-hari ini kita mau mengakhiri dengan happy ending. Ingat di awal tahun bahwa Ia menjadikan segala-galanya baik. Masih ingat bulan Januari? Ia menjadikan segala-galanya baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan kita mau mengakhiri tahun ini dengan segala-galanya baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, pastikan bahwa saudara berada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak saudara merenungkan tentang kasih Allah.
Minggu yang keempat, di mana tema Adventnya adalah love, cinta, kasih. Kasih Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kasih Allah itu memulihkan hubungan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang sudah merasakan kasih Allah, hidupnya mengalami perubahan, hidupnya mengalami pembaharuan. Ia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Kasih Allah memulihkan hubungan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan. Ya, Yohanes 3 ayat 16 ini ayat favorit saudaraku. Ayat yang setiap Desember itu diperdengarkan. Pastikan bahwa Bapak Ibu ya tidak pernah lupa dan lalai dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba ditutup, mari kita sama-sama baca. Loh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia yang ada di dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepada anak yang tunggal itu, percaya kepada Yesus namanya, ia tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Begitu luar biasanya saudaraku yang dikasih Tuhan. Begitu luar biasa kasih Allah kepada saudara dan saya. Saudaraku, di minggu-minggu yang terakhir di bulan Desember ini saya tergerak ya untuk selalu untuk memuji Tuhan, walaupun kadang-kadang syairnya lupa. Ya, kadang cuma hafal separuh, cuma kadang hafal rapnya saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan terkadang saya gubah sendiri syairnya, ya kan? Nah, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh tak. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bisakah kita bersyukur, saudara? Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih Allahku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saudaraku yang dikasih itu, orang yang merasakan
kasih Allah dalam hidupnya itu akan selalu bisa bersyukur apapun masalah yang terjadi dalam kehidupannya, baik dalam kondisi susah, baik dalam kondisi kecewa, baik dalam kondisi sedih, baik dalam kondisi terluka, baik dalam kondisi tidak bisa makan kenyang. Ketika tahu bahwa Allah mengasihi hidupnya, dia akan bisa bersyukur. Mungkin kata bersyukur itu gampang diucapkan, saudaraku yang dikasih, tapi untuk bisa sampai ke titik itu, apapun yang terjadi kita bisa berkata bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Bisakah kita menghayati kata ku sembah kau Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ingat baik Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita bisa bersyukur kepada Tuhan, maka mukjizat itu terjadi. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat itu bisa terjadi. Ketika kita bersyukur, di situ kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan semuanya. Kenapa? Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dengan menghitung angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, kita rasa-rasanya tidak bisa sampai ke angka 5. Tapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Percayakah saudara? Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya, sehingga rela turun ke dunia. Natal, saudaraku, Natal itu bukan hanya sekedar menyalakan lilin. Natal itu bukan sekedar properti baru. Habis untuk beli gak ada ya. Natal itu bukan hanya sekedar mendapatkan sebuah kado, tapi Natal itu berbicara tentang kita menikmati kasih Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga kita bisa berkata, ku kagum hormat akan kau Tuhan. Bisakah kita mengagumi Tuhan dalam setiap perkara, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
Itulah uniknya saya ketika menyanyi bisa melencang sana, melencang sini, saudara. Ketawa. Dulu ketika saya mulai pelayanan di sebuah gereja, saya menentukan pilihan. Saya bukan pemain musik, saya bukan singer WL. Saya memilih untuk menjadi seorang pengkhotbah. Kenapa? Kalau seorang pengkhotbah itu bisa membawa pemusik, bisa membawa WL dan singer, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi seorang pemusik dia tidak bisa membawa pengkhotbah. Seorang WL dan singer tidak bisa membawa pengkhotbah. Tapi saya menentukan untuk memilih menjadi pengkhotbah. Bayangkan saudara, dalam satu hari 3 kali naik mimbar. Jam 7, jam 9, jam 5, jam 4, atau jam 5. Ya, Kak turun-turun. Mungkin akal licik saya berkata demikian, mending jadi pengkhotbah. Ya. Bikin PowerPoint, ya, tidak ditaruh di memori, ditaruh di HP memorinya, ya. Saudara yang dikasih, tapi ternyata Tuhan membawa sampai ke tempat ini. Saya harus belajar musik, saya harus belajar nyanyi. Saudara yang dikasih, ya itu tadi, terkadang ya saya bikin liriknya sendiri, saudara. Mungkin kalau ada penciptanya marah dia. Dan suasana nada dasar saya itu terlalu tinggi ya Pak ya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Siapa yang kita kagumi hari-hari ini? Siapa yang kita kagumi hari ini? Saya sungguh terkagum-kagum dengan Tuhan ketika kami berdua suami istri sudah merasa tidak punya kemampuan apa-apa untuk melakukan hal yang lebih jauh. Ketika kami berkata, ku kagum hormat akan Kau Tuhan, di situ pertolongan Tuhan nyata, saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Kalau di dalam surat Petrus, ya, kita disebut hamba. Tapi di dalam Injil Yohanes ini, Yesus sendiri berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Hamba tidak pernah dikasih tahu apa yang dikerjakan tuannya, saudaraku. Seorang hamba itu hanya bisa melakukan ketika mendapatkan sebuah perintah, dan dia tidak dapat menolak dari perintah tuannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Katakan sahabat. Coba bayangkan, Tuhan yang maha besar, Allah yang begitu berkuasa itu, ya, mau bersahabat dengan saudara dan saya tentunya. Ya, kalau bersahabat dengan saudara tanpa dengan saya ikut, wah, rugi bandar ya. Nah, saudaraku yang dikasih, sebab dikatakan apa yang diperbuat oleh tuannya hamba tidak tahu, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Apa yang telah didengar oleh Yesus dari Bapaknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Seorang sahabat itu tak pernah meninggalkan sahabatnya ketika sahabatnya mengalami susah. Seorang sahabat tidak pernah meninggalkan sahabatnya ketika sahabatnya sedang dirundung kemalangan, saudara. Bahkan seorang sahabat itu rela berbagi hidup dengan sahabatnya. Itu yang sudah digambarkan oleh Alkitab. Allah yang turun ke dunia menjadi sahabat orang berdosa. Bayangkan saudara, Allah yang kudus, Allah yang suci itu, Allah yang perkasa maha kuasa itu mau bersahabat dengan saudara dan saya yang notabene adalah orang yang rusak. Saya sadar saya rusak dan sudah rusak. Maka saya butuh juru selamat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya ada satu sobat yang setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Dia Yesus setia. Saudaraku, siapa sahabat yang seperti lagu ini? Adakah di antara kita yang bersahabat itu tulus? Tulus itu nothing tulus. Ya, tulus itu bersahabat bukan karena dia ada apanya, bukan apa-apanya ada. Tapi ketika kita bersahabat dengan seseorang, menganggap bahwa oh, kamu itu saudaraku, kamu itu keluargaku. Jangan kalau bersahabat hanya kalau diajak ditraktir makan saja. Wah, sahabatku traktir makan. Itu sama saja kayak orang transaksi di dalam kondangan. Ya. Kenapa? Karena ada angpaunya. Ya, ya. Jadi bersahabat itu ada duit gak ada duit ya, ibaratnya makan sepiring bisa berdua, ngopi satu gelas barengan. Ya. Karena apa? Karena cuma bisa beli kopi 2.000 ya, cappuccino. Saudara yang dikasih Tuhan, satu-satunya sahabat yang paling setia adalah Tuhan Yesus. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membanding-bandingkan. Wah, kalau Tuhan Yesus itu suka membanding-bandingkan, saudaraku. Wah, kamu nggak kayak Soso, kamu nggak kayak siapa jeneng? Peggy. Tekvila, lu kan namanya Tekvila. Kamu tinggi, kamu pendek. Tuhan Yesus gak seperti itu. Karena Tuhan Yesus menciptakan saudara dan saya itu sempurna walaupun pendek.
hitam. Walaupun terlalu makmur, sehat. Tidak semua dikasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sahabat yang setia. Karena kita punya teladan hidup, kita punya Tuhan yang bisa kita contoh dan teladani, maka kita belajar dari hidupnya supaya kita bisa menjadi sahabat bagi orang-orang lain, saudara. Masa Tuhan aja mau bersahabat dengan kita yang kita sudah rusak parah, kita pilih-pilih sahabat. Coba saudara, kan namanya membagongkan hal itu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, the power of friendship. Ya. Ada kuasa di dalam persahabatan, saudaraku. Masih kagum dengan Tuhan Yesus? Darboy. Ada yang tahu lagunya Darboy? Kowe siji nih. Mas Unggul hafal ya? Tolong Mas bantu sini Mas. Langsung aja Mas. Ayo. Bawa HP-nya ya, di dalam HP-nya. Karena kalau mau mengklaim, saudaraku, memproklamasikan sesuatu yang diulang-ulang, saudaraku, Tuhan mau ngomong apa lagi? Tuhan mau bicara apa lagi? Kecuali hanya bisa bersyukur kepada Tuhan, mengagumi sosok yang luar biasa, Tuhan Yesus yang dahsyat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Loh, kok masuk ke gitar? Nyanyi yuk. Wah parah ya. Itu loh di HP-mu loh. Di grup mic-nya Mas. Ayo di mic. Mosok aku dhewe sing pales. Nah, versi Mas Unggul. Oh, wes siji kowe siji Mbak Ayu didampingi. aku bangga karo kowe, gelem nompo opo anane tresnaku. Ganti sair Mas. Gusti siji-sijine nyoto agung katresnane, kersa nampa umate senajan akeh dosane. Kowe aja sumelang, tresnane ra bakal ilang. Ibarat koyo kutane Jogja, Gusti Yesus istimewa. Bisa Mas gue lupa lamu. Pak, hidup. Ayo. Parah nih. Jangan nyanyi kok. Nyanyi sih. Mangan tempe. Mangan tempe rasane koyo mangan lauk sate. Sanajan sing penting ro kowe, Iya. ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu, rasa sama cucu Berkat dalam Gusti bakal madu, bunga tenan
manahe Gusti kang mo aku. Wong ngapak ya. Ini kan beda ya Mas ya? beda. Ayo belajar lagi Mas, saya Mas. Maju tuh, masa aku mundur terus. Mangan tempe rasane koyo mangan lawu sate. Senajan sakanane sing penting ro kowe. Kembang tahu Koyo ngombe susu ra usah mencucu tekan dalam Gusti lan selalu mintu. Bunga tenan manahe Gusti kang mo aku. tak berjuangke malamku. Di grup Mas, silakan kita. Di grup. Siapa yang bisa ya? Bu Cipto. Ayo, kasih mic Bu. Pak O ini sebenarnya biasa karaokean. Saya tahu itu. Ya. Sudah, itu naik semua. Selesai kita. Oh. Oke. Rumahnya tertarik juga Mas Dade. Hati yang gembira adalah obat. Kita mengagumi Tuhan Yesus. Ya. Gus, seberapa katanya Pak? Gusti siji nyoto agung katresnane kabeh umate senajan akeh dosane kowe aja sumbelan tresnane ra bakal ilang ibarat koyo kutane Jogja Gusti Yesus istimewa. Mangan tempe rasane koyo mangan lawu sate. Sing penting lo kowe ngopi kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Rasa susu berkadang Gusti dan selalu pintu. Bunga tenan manahe Gusti kang mo aku. Nyawaku mati kayaknya susah ya. Kayaknya semakin seneng loh ini. Ya kan? Berarti perlu dipopulerkan sudah. Ya kan? Walaupun cuma makan tempe dan tahu saudaraku, ketika penuh dengan ucapan syukur tetap rasa tempe. Lah iya tak? Tapi saudara tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita tetap percaya Tuhan pelihara kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Maka Natal Tuhan yang tidak kelihatan, yang jauh nun di sana, kan Allah yang maha tinggi. Siapa yang bisa menggapai ketinggian Tuhan? Allah yang maha kudus. Siapa yang bisa punya kesanggupan disandingkan dengan Allah yang maha kudus yang kita kudisan? Kita dianggap sebagai sahabat. CS. Ya, CS.
CS-nya Tuhan. Kalau CS itu dikasih tahu, kamu besok itu harus melakukan ini loh. Itu namanya CS, dikasih tahu. Apa yang akan dilakukan besok sudah diberitahu duluan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin di sini ada yang tidak tahu nyawang umate tansah setya manekung. Tahu saudara arti manekung? Itu filsafat Jawa. Manekung itu manembah. Manekung itu meditasi, penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, berarti kita manut dalane, ya kan? Nggak sakarepe dhewe. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya bisa bersyukur kepada Tuhan, tidak ada yang lain, saudaraku. Kenapa? Kemampuan kita terbatas. Tapi kita punya sahabat yang sejati. Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Pertanyaannya, lah perintah iki opo? Ya. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perintahnya itu adalah kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita juga mau mengasihi sesama. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama. Kita tidak bisa mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan. Jadi saudaraku yang hukum kasih itu berlaku timbal balik. Kalau orang berkata aku mengasihi Tuhan tapi masih membenci saudaranya, jangan berharap dia bisa mengasihi Tuhan dengan setulus-tulusnya, saudaraku. Karena mengasihi Tuhan ada maunya. Supaya apa? Diberkati hidupnya. Saudaraku, kalau masalah diberkati, bekerja. Karena Tuhan yang memberkati pekerjaan kita. Asal mau bekerja, saudara, saya pastikan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Mungkin saudara menganggap, upahnya receh. Tapi jika engkau bekerja dengan ucapan syukur, menggandeng sahabat yang sejati ini, ya. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, apa perintahnya? Bekerjalah dengan sekuat tenaga. Ya mungkin kemeng, teol, ngantuk, pegel, lemah. Lakukan bagianmu, Tuhan yang akan melakukan bagiannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, contoh di sini Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Adakah di tempat ini yang punya patron yang seperti ini? Wah, aku mau berkorban untuk Pak Victor, misalnya. Gak mungkin ya Pak ya? Pasti, salah ini. Aku mau berkorban untuk istriku. Mendekati benar. Kenapa? Gak usah diomong. Kalau mau menikah ya konsekuensinya demikian. Gak usah diomong. Aku sudah berkorban untuk Ujo. Ya. Itu gak perlu diomong lagi, saudara. Karena udah include. Ketika kita sudah dua menjadi satu, itu include, saudara. Jadi tidak ada bahwa aku sudah melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Bukan yang ada dalam Alkitab.
Karena Yesus memberikan contoh, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Lapar berbicara masalah kekurangan, tidak cukup memenuhi kebutuhan, ya, dalam ekonomi yang sulit, ya, dalam masalah yang hampir tidak menemui jalan keluar. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Percayakah saudara akan hal ini? Ketika kau sanggup bersyukur kepada Tuhan, apa yang menjadi perbuatan Tuhan pasti puaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Ada sukacita, ada pengharapan dalam Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin saudara tidak dapat mengerti, tapi percayalah bahwa Allah itu peduli. Ada banyak perkara yang tak dapat kita mengerti, yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin, aduh ini yang tidak kusukai kenapa datang. Tapi percayalah bahwa Allah peduli dalam kehidupan saudara. Hanya berkata karena sudah kehabisan kata-kata. Doa apa lagi yang mau kamu katakan kepada Tuhan? Hidup juga gak berubah-ubah. Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku mau itu. Kenapa hal itu tidak terjadi? Karena kita belum menjadi sahabatnya. Kalau kita bersahabat dengan Tuhan, kita bisa bersyukur dengan segala keadaan. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Karena ucapan syukur itu timbul dari dalam hati, keluar melalui mulut bibir kita, saudaraku. Jangan hanya ada keluhan, 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 keluhan. Karena keluhan tidak menolong kita. Karena keluhan tidak menjawab kebutuhan kita. Tapi ketika kita mengucap syukur, alam bawah sadar ini bekerja. Firman Tuhan itu bekerja. Ya, akal sehat kita itu bekerja. Sehingga kita mampu menerima hikmat daripada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tepat pada saat yang tepat, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bisakah kita mengucap syukur dalam segala hal? Mungkin hari ini kita lemah. Mungkin hari ini kita sakit. Mungkin hari ini kita tidak punya apa-apa untuk dimakan. Belajarlah mengucap syukur. Saya percaya mukjizat itu terjadi. Terima kasih. Bisa terima kasih. Melakukan hal yang lebih lagi. Ketika kami berada pada posisi jalan di tempat, namun kami percaya Tuhan sanggup menolong kehidupan kami hari ini. Kami percaya Tuhan, umat-Mu yang hari ini mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan dalam berkat nama Yesus. Yang sedang bergumul dengan keluarga rumah tangganya, Tuhan memberikan pemulihan dalam nama Yesus. Bergumul dengan anak-anaknya, bergumul dengan pekerjaannya, bergumul dengan segala hal yang ia alami. Tuhan masuk dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kehidupan. Dalam berkat nama Yesus, sudah yang percaya, Tuhan sanggup menolong kehidupanmu hari ini. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kini saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya undang para petugas kolekta untuk maju ke depan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini dapat kami tanam di hati kami Tuhan, supaya kami dapat berbuah bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami hendak memberikan persembahan kami, kiranya dapat berkenan di hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima
kencang. Mati tutup. Kamu Rabu 25 Desember acara kosong Pak? Kosong nih? Woi, kosong nih. Nah, kalau kosong, kita tunggu kalian untuk ibadah bareng kita di GBX Purwokerto Rabu 25 Desember jam 10 pagi. See you there, God bless. Kita ada ibadah Natal untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus kita hari Rabu 25 Desember jam 10 pagi di gereja ini. Silakan Bapak Ibu Saudara ajak teman terdekat atau sahabat atau orang-orang terkasih untuk bisa ibadah bersama-sama dengan kita semua. Oke. Dan untuk pemasukan dana Natal kita sekitar 5.252.000. Puji nama Tuhan. Lalu ada pengeluaran sementara karena dananya terpakai untuk pelayanan Natal di GBI Jatilawang. Jadi dikurang 1.250.000. Jadi total pendapatan total pemasukan yang kita miliki 4.200.000 sekian. Belum ditambah untuk persembahan hari ini. Nah, hari ini anak-anak mau belanja untuk bingkisan Natal, ya. Nanti dikurangi sementara dikurangi 50 paket. Jadi 50 kali 50 berapa? Nah, nanti kepotong lagi 2,5 juta. Masih ada ngendep paket 50 sampai akhir Desember, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ya sisanya itulah. Itu belum dana yang lain-lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu Maha Besar. Aku punya Tuhan yang besar. Gak usah Pak. Ya, karena saya punya Tuhan yang besar, anak-anak punya Tuhan yang besar, saudara punya Tuhan yang besar. Percayakah bahwa Tuhan itu Maha Besar? Amin. Sanggup menolong kita, amin? Pasti. Amin. Jadi kalau nanti kita belanja, anak-anak yang belanja untuk yang Natal, nanti kekurangannya percaya aja bisa memberkati lingkungan saudaraku, RT, RW dan orang-orang yang kurang mampu di lingkungan kita akan berikan kepada mereka. Itu yang menjadi pergumulan kita, supaya apa? Natal itu kita jadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya berdoa untuk Tuhan berkati Purwokerto, tapi cuma berdoa Tuhan. Ya, doing berdampak, saudaraku. Karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan kita. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada pertanyaan sampai di situ? Rabu pukul 10, ya jangan jam 10 mepet. Sebelum jam 10 sudah datang. Ajak saudara Anda tahu lagi. Saya pastikan Bapak Ibu ya berkat Natal tercukupi. Amin. Dan akhir Desember tanggal 29 selesai ibadah, kita akan ya jalan bareng, jalan ya. Jalan bareng ke Telaga Sunyi. Ya kan? Kita makan-makan di sana, kecean di sana. Kalau yang mau kum di sana. Ya kan? Tanggal 29
setelah ibadah. Semoga ibadahnya juga gak lama-lama, supaya bisa cepat makan. Ya. Karcis masuk tiketnya satu orang 15.000. Itu belum kendaraan ya Pak ya? Kendaraan 5, kok tahu? Oh benar sana ya. Iya. Sama siapa? Nah, saudaraku, tidak perlu khawatir dan bingung jika tidak punya kemampuan, jika tidak punya ya nggak apa-apa. Ikut saja gabung, ya bisa naik motor, yang bisa ya nanti ya ada angkot. Ada anak Tuhan yang memberkati satu angkot. Dan berdoa ada anak Tuhan yang memberkati ya kuota 50 nasi kotak untuk tanggal 29. Saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya menyebut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa untuk mengakhiri akhir tahun dengan sukacita. Saya minta Bapak Selamat untuk berdoa syafaat untuk Natal dan mengakhiri tahun ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah namamu Bapa. Jadilah segala kehendak-Mu. Engkau yang selalu memperhatikan kami. Engkau yang selalu tahu apa yang kami butuhkan dan perlukan sepanjang kehidupan kami. Biarlah pada akhir tahun ini Tuhan, Engkau memberi apa yang kami butuhkan sepanjang kehidupan jemaat-Mu di sini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu menepati janji-Nya. Engkau yang Allah yang selalu memperdulikan kami. Kami imani semuanya Tuhan. Biarpun sementara ini kami belum melihat, tetapi kami percaya Allah kami akan membuat mujizat yang luar biasa. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di sini Tuhan. Kami merindukan tahun ini merayakan Natal. Biarlah semuanya Tuhan menjadi segala kehendak-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau akan memimpin kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan beri kami kesehatan, beri kami kekuatan dan kemampuan agar segala sesuatu ya Bapa, semuanya untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi ini, khususnya buat hamba-Mu Bapak Nono yang Kau sudah percayakan dalam menggalakan sidang jemaat-Mu di sini. Beri terus hikmat-Mu untuk mendidik kami, mengajar kami untuk lebih dekat lagi kepada-Mu, hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi ini. Kami percaya apa yang akan kami lakukan kerjakan sepanjang hari ini, Engkau melindungi dan menyertai kami. Dan kami percaya dengan iman kami yang ada ya Bapa, Tuhan yang selalu mendengar doa kami, Tuhan yang selalu menjawab doa kami. Pagi ini Tuhan, hanya dengan iman kami yang ada kami percaya apa yang kami minta pada pagi hari ini, Engkau memberi dan Engkau menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini biar segala puji hormat bagi nama-Mu, dan kami percaya apa yang kami minta hari ini Tuhan akan nyatakan, karena kami minta semuanya itu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan sukacita dan terimalah berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, pasanganmu, keluargamu, istri, anakmu, suamimu. Di dalam berkat nama Yesus bahkan seisi rumahmu menerima berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi kehidupanmu yang setia. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan sanggup menolong kehidupanmu hari ini maupun hari besok. Yang percaya katakan